Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nih kemarin di acara kemarin saya hadir di acara Ikatan Alumni Elektro ITB, adain halal bihalal sekalian ini urusan sumbangan dana dari alumni kepada kampus ya. Nah setelah itu main band dan diwawancara oleh mahasiswa tentang situasi mahasiswa di tahun-tahun dulu. Karena dulu ya tentunya sebagai mahasiswa ya saya ditanyain pengalaman mahasiswa zaman itu ya. Tapi ada juga yang ini juga yang ditanya juga, yaitu soal pada zaman itu situasi kemahasiswaan seperti apa. Karena kebetulan saya juga dulu jadi ketua himpunan ya. Terus apa yang missing ya sekarang kalau dibandingkan dulu waktu jadi mahasiswa. Yang pertama begini, bagi saya mahasiswa adalah proses belajar. Menjadi mahasiswa adalah proses belajar. Proses belajar itu yaitu kedewasaan ya, dari bayi sampai kita akhirnya menjadi dewasa. Nah itu kan ada prosesnya juga ya. Ketika masih bayi tentu saja prosesnya apa? Belajar, nggak ada apa-apa bayi kayak gitu ya. TK, SD juga begitu ya, main. TK, SD main, karakter building ya, membangun karakter untuk bisa main dengan yang lain ya, bersosialisasi, berorganisasi. Gimana coba ngajarin anak-anak berorganisasi di TK dan SD? Jadi bukan masalah kepintaran atau apa, itu nanti aja harusnya ya. SMP, nah itu masa transisi, saya nggak tahu masa SMP itu masa apa ya. Masa banyak belajar, main, les gitu kali ya. Nah SMA adalah masalah yang kritikal ya, karena itu pas masa bandel-bandelnya ya. SMA itu biasanya masa bandel-bandelnya, bandel segala macam, susah diatur segala macam. Teenagers itu paling susah diatur, tidak dimengerti orang tua, merasa tidak dimengerti orang tua, tidak mengerti orang tua. Karena itu nih ini seperti. Nah mahasiswa beda. Mahasiswa adalah proses pendewasaan, menjadi dewasa. Saya juga merasa proses menjadi dewasa itu menjadi mahasiswa ketika S1, S2, S3 dan seterusnya. Tapi itu masa menjadi pendewasaan. Nah disitulah kita belajar. Belajar apa? Belajar selain materi kuliah segala macam, belajar berorganisasi. Ya. Kalau di SMA juga udah mulai ya. Tapi biasanya di SMA tuh yang ikutan OSIS gitu kan sedikit ya. Nah kalau di kampus adalah belajar berorganisasi. Ada organisasi kemahasiswaan, ada ya himpunan-himpunan yang satu profesi, ada juga organisasi kegiatan ya. Kalau di kampus ITB itu ada organisasi olahraga, terus ada kesenian ya, macam-macam dulu. Dulu saya ikutnya kalau kesenian tuh marching band. Dulu saya ikut apa marching band? Oh pernah jadi belira, terus trombon. Trombon tapi saya yang valve ya, bukan yang slide trombon tapi ikut trombon yang valve trombon. Terus olahraganya saya ikutan rugby. Aneh ya olahraga rugby ya, di TB dulu ada unit olahraga rugby. Terus ada kegiatan-kegiatan lain. Nah disitulah kita belajar berorganisasi. Kenapa harus belajar di situ? Karena nanti kalau Anda sudah keluar, nih bagi mahasiswa, kalau sudah keluar ya harus sudah bisa berorganisasi. Misalnya ada yang mau terjun ke partai politik misalnya, kan lucu juga ya. Atau organisasi di perusahaan, organisasi di sistem pemerintahan, itu kan ada organisasi. Bagaimana mengorganize satu grup, bagaimana berdiskusi, bagaimana bertanya, bagaimana meeting dan seterusnya. Itu kan belajarnya kapan? Kalau nggak jadi mahasiswa. Di luar Anda harus dianggap sudah jadi gitu ya, sudah jadi gitu. Kapan belajarnya? Pas mahasiswa. Berbuat salahnya itu juga pas lagi mahasiswa gitu ya. Berorganisasi, berorasi, belajar pidato, kapan Anda belajar pidato? Kalau enggak di mahasiswa. Negosiasi dengan berbagai pihak. Misalnya Anda di kampus mau negosiasi ya dengan pihak lain. Terus belajar cari sponsorship. Jadi dulu waktunya zamannya saya yang ngadain kegiatan di kampus itu mahasiswa.
mahasiswa yang cari sponsor ke perusahaan-perusahaan, ke alumni minta pendanaan gitu ya untuk mensponsori kegiatan kemahasiswaan. Kalau sekarang banyak kegiatan kemahasiswaan itu yang diorganize oleh kampusnya ya. Jadi oleh dosen atau perwakilan dari kampus yang menurut saya seharusnya dilakukan oleh mahasiswa ya. Lengkap dengan kekurangannya, plus dan minus ya. Kekurangannya kan mahasiswa tuh tidak profesional. Justru itu ya, ada ini ya, keluguan sebagai mahasiswa penting sekali gitu. Dulu itu ya, misalnya saya juga lupa ya ngadain seminar apa gitu ya, minta proposal kemana-mana, malam nggak tidur, ikut beresin stand dan seterusnya. Urusan mahasiswa tidak diserahkan kepada profesional ya. Mahasiswa ngurusin stand, band dan seterusnya ya. Nah itulah mahasiswa. Dan contohnya lagi ya, yang kemarin saya juga cerita ke mahasiswa gini ya, kalau masih anak muda, misalnya SMA, bahkan sampai mahasiswa ya. Ini kalau laki-laki ya, ini jangan ditiru ya. Saya nggak begitu ya. Tapi ada teman-teman saya yang kalau misalnya ada cewek lewat diketrek di sweet gitu ya. Ya gitu aja sih, bukan maksudnya apa-apa, tapi sweet gitu. Kalau sudah tua nggak pantas. Nah itu ada yang untuk menunjukkan bahwa ada yang masih anak muda pantas, orang tua nggak pantas. Kalau ada cewek lewat orang tua sweet, menurut saya nggak pantas. Aneh aja dulu, dia nggak pernah nakal waktu muda gitu ya. Nakal dalam artian dia terbatas ya, kenakalan tuh terbatas, tidak wah luar biasa ya ini ya nakalnya. Contoh lagi, nyoret-coret, graffiti. Kalau graffiti itu diperkenankan di rumah, anak-anak itu boleh nyoret-nyoret di rumah, dia kan nggak akan nyoret-nyoret di luar. Kenapa? Karena di rumah udah boleh. Udah bosen nyoret-nyoret di rumah. Banyak orang tua yang melarang anaknya coret-coret di rumah karena rumahnya harus bagus. Wah, harus bagus, keren kalau ada tamu segini. Sehingga anaknya melampiaskan graffiti itu di luar, di dindingnya tetangga, di dindingnya umum gitu ya. Gitu ya. Jadi, nah itu sama. Kenakalan mahasiswa tuh ditaruh di mahasiswa. Mahasiswa misalnya ngadain balapan go-kart misalnya. Go-kart itu kan suaranya bising, ngabisin bahan bakar, wah bau asap knalpotnya segala macam gitu ya. Konten di dalam kampus. Daripada dia balapan di luar mencelakakan orang lain ya, merisikokan banyak lah ya segala macam, nggak pantas. Kalau di kampus pantas. Kalau misalnya tadi bahan bakarnya nggak, pemanfaatannya nggak bagus segala macam, ya salahin dosennya. Salahin mahasiswanya ya. Kenapa tidak bisa membuat sebuah sistem yang lebih bagus? Ya, tapi di kampus. Jadi kalau anak nakal bisa kelihatan di kampus, nakalnya di kampus saja, bisa kelihatan sama orang tuanya, yaitu ya orang tuanya itu ya dosen kampus, orang tua juga di situ bisa ngelihat, oh ini anaknya nakal, di situ aja gitu ya. Kelihatan itu, oh iya kenakalannya cuma segitu. Ya oke. Daripada nakal yang nggak benar, lebih baik nakal terkampus. Nah, kemudian ketika masih menjadi mahasiswa, Anda itu masih muda, belum punya tanggungan. Artinya apa? Belum berkeluarga umumnya ya. Umumnya ada juga mahasiswa yang sudah berkeluarga ya, tapi jarang. Tidak masalah juga itu. Kebanyakan belum keluarga. Nah, manfaatkan kondisi sebelum berkeluarga itu untuk eksplorasi, eksperimen. Contoh, kalau Anda mau pergi naik gunung Mount Everest, puncak gunung Everest. Lakukan ketika masih muda. Satu, fisik masih boleh oke ya, anak muda ya, kondisi fisik oke. Dua, belum ada tanggungan keluarga ya. Kalau udah tua, udah fisiknya tua bangke kayak gini ya, susah mau pergi-pergi. Ada tanggungan keluarga juga, tanggung jawab tugas dan lain-lain. Mahasiswa boleh kemana-mana. Anda keliling dunia dengan backpacking, pakai ransel, baju kucel, pinggir jalan. Kalau ditanya orang, ini apa? Mahasiswa. Dimaafkan. Pantesan mahasiswa gitu, pakai kartu truf ya. Jadi ini kacau balau, ini kenapa Anda kucel segala macam? Maaf Pak, saya mahasiswa. Maafkan, dimaafkan. Itu kartu trufnya. Dimanapun juga di seluruh dunia, mahasiswa itu dimaafkan ya. Itulah sebabnya juga saya kadang-kadang ke mahasiswa ada nakal juga, saya bilang jangan cepat-cepat lulus, gunakan kartu truf itu ya buat usaha segala macam di kampus ya, mengabuse sistem kampus. Kalau dia kalau Anda gagal usaha nggak apa-apa. Karena mahasiswa dimaafkan. Kalau Anda gagal usaha, sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, punya suami gitu ya, susah ya, ekspektasinya beda. Maka belajarlah dengan segala kegagalannya,
ketika masih di kampus, ya. Gitu. Jadi kemarin jawaban saya begitu. Jadi itulah yang dimissingkan. Ya kalau udah tua ya nggak bisa lagi kan. You cannot rewind time ya. Kita tidak bisa kembali ke waktu dulu. Yang tidak bisa dibeli di mana-mana itu adalah waktu. Nggak bisa mundur lagi. Jadi manfaatkan untuk belajar sebaik-baiknya ya. Berbuat positif. Anda ingin membantu masalah kehutanan, masalah ekosistem, masalah sampah, masalah apa, masih mahasiswa. Tapi jangan hanya ngomong aja ya, eksekusi aja. Terjunlah, beresin segala macam. Karena apa? Karena Anda tidak punya tanggung jawab ya. Maksudnya tidak harus bertanggung jawab secara keluarga terhadap society gitu ya. Gitu ya. Dan kita membutuhkan banyak orang-orang ya, dalam artian anak-anak muda yang bereksperimen gitu ya. Menggeluti sampah berhari-hari untuk membereskan gorong-gorong segala macam hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa ya gitu. Jadi entrepreneur juga mulailah jadi mahasiswa sehingga nanti kalau sudah lada tuaan sudah berusia tahulah oke, kesalahan-kesalahan yang Anda perbuat dan semoga Anda tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi kalau bisa ini kayak main sepeda ya, kalau bisa main sepeda jatuh nggak apa-apa, baret-baret tapi jangan sampai meninggal gitu. Sehingga Anda tahu, kalau bisa jangan sampai patah tulang juga. Anda tahu bahwa main sepeda pun bisa patah tulang, bisa meninggal pula. Naik sepeda nabrak truk, kumaha ya, gimana itu caranya gitu kan ya. Berarti Anda harus tetap berhati-hati gitu ya. Tapi jatuh boleh, baret-baret boleh, baret-baret berdarah-berdarah boleh ya. Nggak apa-apa. Supaya Anda tahu, next time Anda nggak naik sepeda lagi ya, tapi Anda naik motornya ngebut, Anda tahu bahwa kalau naik sepeda aja saya gini jatuh, maka saya lebih berhati-hati bukan hanya sebagai kebaikan diri sendiri, tapi juga kebaikan kepada masyarakat sekitarnya, society. Anda bertanggung jawab. Setelah keluar dari kampus, Anda dituntut bertanggung jawab. Gitu. Jadi itu ya, ada innocence-nya gitu ya, jadi mahasiswa itu ya. Jadi itulah yang missing ya ketika nanti sudah keluar dari dunia ke mahasiswaan. Sementara saya mau ngopi dulu. Kalau ngopi ada batasnya nggak ada ya. Mulai dari mahasiswa. Jadi saya belajar ngopi juga mungkin dari apa ya? Dari S2 ya. Belajar ngopi ya. Sampai sekarang. Yang penting sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sedikit lagi kopinya. Udah mulai dingin nih. Kebanyakan ngobrol. Ya, kecampluk. Assalamualaikum.